Halo guys, Assalamualaikum. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gaya Lorentz dalam bidang ilmu fisika merupakan gaya yang timbul dari adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Apabila suatu benda konduktor yang ada di dalam medan magnet dialiri oleh arus listrik, maka akan ada gaya yang muncul untuk menggerakkan benda tersebut. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Ketika sebuah kawat dengan panjang dialiri arus listrik sebesar L dan diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar I, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat. Besarnya gaya Lorentz pada kawat yang lurus dan stasioner yaitu F Lorentz sama dengan I dikali L dikali B dikali sin A, di mana L merupakan panjang kawat dengan satuan meter, I merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat dengan satuan ampere, B merupakan kuat medan magnet dengan satuan telsa, dan A merupakan sudut yang dibentuk oleh medan magnet dan kuat arus. Jika arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, maka gaya Lorentz yang terjadi akan maksimal sin 90 derajat dengan nilai sama dengan 1. Manfaat dan aplikasi terbesar dari penerapan gaya Lorentz adalah motor listrik. Dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan di dalam medan magnet, dapat dihasilkan gaya Lorentz berupa rotasi pada motor listrik, yang kemudian dapat dipakai untuk segala kebutuhan. Selain motor listrik, aplikasi gaya Lorentz diterapkan pada railguns, linear motor, loudspeaker, generator listrik, linear alternator, dan lain-lain. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu stator atau bagian motor listrik yang diam atau statis, dan rotor atau bagian motor listrik yang bergerak. Berdasarkan sumber tegangan kerjanya, motor listrik dibagi menjadi dua, yaitu motor listrik arus bolak-balik AC beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik bolak-balik, dan motor listrik arus searah DC beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah. Secara teoritik, besarnya torsi magnetik yang timbul pada kawat akibat medan arus listrik dan medan magnet adalah sebagai berikut. T sama dengan R dikali F. Apabila kumparan pada motor lebih dari 1, maka secara umum besar atraksi magnetik untuk kumparan yang terdiri dari N buah lilitan kawat adalah T sama dengan N dikali B dikali I dikali A, dengan keterangan N sama dengan jumlah lilitan kawat, B adalah medan magnet, I adalah arus, dan A adalah luas permukaan. Arus yang dihasilkan oleh baterai dan mengalir ke kawat akan menghasilkan medan magnet yang nantinya akan menghasilkan gaya. Kawat yang membawa sebuah arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Kedua sisi loop yang ada pada sudut kanan medan magnet mendapatkan gaya dalam arah yang berlawanan, sehingga pasangan gaya dapat menghasilkan tenaga putar atau biasa disebut dengan torsi. Untuk memutar kumparan yang ada, motor listrik sederhana memiliki beberapa loop yang ada untuk memberikan tenaga putar yang seragam sehingga lajunya konstan. Jika divariasikan antara jumlah baterai, jumlah lilitan, dan jarak magnet, dapat diketahui semakin banyak jumlah baterai, maka kumparan akan berputar semakin cepat. Semakin banyak jumlah lilitan, maka kawat tembaga akan berputar semakin cepat. Semakin jauh jarak magnet dari kumparan lilitan, maka putaran kawat tembaga semakin lambat, dan putaran kawat tembaga mengikuti arah letak magnetnya. Kekurangan dan kelebihan dari alat yang sudah dibuat adalah kekurangannya 1.
kumparan kawat tembaga dapat terlepas dari penyangganya secara tiba-tiba. Kedua, kawat tembaga yang tipis dapat mudah rusak saat dilakukan bongkar pasang secara terus-menerus. 3. Kumparan kawat tembaga yang sulit dikendalikan saat torsi rendah. Kelebihan alat yaitu 1. Alat dan bahan mudah untuk didapatkan. 2. Cara atau langkah kerja yang mudah. Ketiga, mudah dalam mengontrol kecepatan. Keempat, mudah dalam mengontrol gerak torsi. Sekian video yang bisa kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.